Hai, halo kalian semua. Apa kabar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu ada beberapa. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Ini ya. Oke. Kita akan belajar tentang identitas trigonometri khusus penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Ini adalah materi pada mata pelajaran matematika minat kelas 11 semester 1. Iya, pada video kali ini kita akan kerjakan beberapa soal dan khusus untuk tipe soal yang teorema Pitagoras ya. Kita akan menggunakan buku seperti ini. Kalian punya tidak buku seperti ini? Kalau kalian punya ada, mari kalian buka halaman 57, paling belakang. Kita akan mencoba mengerjakan soal di penilaian penilaian akhir semester ya. Halaman 57, nomor 3. Coba kalian lihat soal nomor 3. Kalau misalnya kalian tidak punya buku yang sama, silakan aja perhatikan video ini. Oke. Soal dengan tipe soal teorema Pitagoras itu kayak begini soalnya. Diketahui sin alfa 2/3. Dan cos beta 4/5. Lalu cos betanya 4/5 dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip. Oke, nilai dari cos penjumlahan dari alfa dan beta, jadi nilai cos buka kurung alfa tambah beta adalah, oke itu yang ditanya ya. Jadi yang ditanya adalah nilai dari cos alfa tambah beta. Sementara kita tidak tahu alfanya ini berapa derajat, betanya ini berapa derajat, kita tidak tahu. Sehingga kalau kita menemukan soal seperti ini yang tidak diberikan derajatnya berapa, kita menggunakan langkah-langkah pada tipe soal teorema Pitagoras. Iya, ada 4 langkah yang sudah Ibu ajarkan. Pada video kali ini kita hanya akan berlatih soal ya. Jadi ada 4 langkah yang sudah kalian tahu. Langkah yang pertama adalah kuadran. Menentukan kuadrannya. Kuadran itu kan kalian sudah tahu ya, kuadran itu ada 4. Di kuadran pertama yang positif adalah semua trigonometri itu positif di kuadran pertama. Kuadran kedua itu sin yang positif, kuadran ketiga itu tan, kuadran keempat itu cos. Kalian kan sudah tahu ini ya. Jadi ini akan kita gunakan. Ini sebagai langkah pertama kita. Lalu langkah kedua adalah menggunakan segitiga siku-siku. Langkah ketiga adalah menggunakan mencari nilai trigonometri. Maksudnya mencari nilai trigonometri itu di sini kan sudah ada sin alfa. Jadi kita tinggal cari cos alfa dan tan alfa. Kalau sudah ada cos beta, kita tinggal cari apa? Sin beta dan tan beta. Gitu. Lalu yang terakhir adalah kita menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Oke, ini kan ada di buku ini juga halaman 10, tapi Ibu sudah tulis kayak gini. Jadi nanti kan kita mau cari itu cos alfa tambah beta. Nah, cos alfa tambah beta itu yang mana? Ini, alfa tambah beta. Rumusnya adalah cos kurang sin. Jadi kita butuh cos 2, sin 2. Oke, mari kita kerjakan. Kita tulis dulu ya. Kita tulis baik-baik dulu soalnya. Jadi soalnya itu apa? Soalnya adalah diketahui sin alfanya 2/3. Cos beta
4/5, lalu alfa dan beta adalah sudut lancip. Nah, alfa dan beta sudut lancip. Sudut lancip itu berarti dia di kuadran pertama. Ingat ya, kalau sudut tumpul kita gunakan kuadran kedua. Jadi sudut lancip kuadran pertama. Dan kalau kuadran pertama itu semuanya bernilai positif, sehingga enak dong kerjanya, tidak ada yang nilai negatif. Jadi kalau kuadran pertama itu semuanya positif. Jadi ini enak ya. Kalau dapat soal yang kuadran pertama, itu kita tidak perlu susah-susah cari mana yang negatifnya. Oke, langkah pertama sudah beres, sudah menentukan kuadran. Semuanya positif. Sekarang langkah kedua. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kenapa? Karena ini menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita gunakan segitiga siku-siku, tidak boleh segitiga yang lain. Oke, kalian perhatikan baik-baik caranya. Jadi ada 2 segitiga siku-siku, ya. Kenapa 2? Karena kan ada alfa dan beta, jadi segitiganya harus 2. Oke. Ibu taruh alfanya di sini. Kalian bisa taruh di atas, boleh. Ibu taruh betanya di sini, kalian boleh taruh di bawah, tidak jadi masalah. Oke, sin alfa itu 2/3. Kita akan gunakan rumus rahasia kita, yaitu sin demi kosami tan desa. Kalian masih ingat kan? Sin demi kosami tan desa. Oke, sin demi, depan miring. Jadi sin demi, depan per miring, demi, depan per miring. Sehingga yang 2/3 ini depan per miring, sin demi, depan 2 miring 3. Depan 2 miring 3. Ayo, mana yang depan? Ini depannya yang ada di depannya, sisi depannya. Demi, depan 2. Ibu tulis ya, ini D. Terus miringnya yang ini kan? Miringnya berapa? 3. Demi, depan 2, miring 3. Berarti yang ini samping ya. Sampingnya itu kita belum tahu berapa. Lanjut. Yang berikutnya yang beta. Beta itu cos. Cos itu apa? Kosami. Samping miring. Samping 4, miringnya 5. Samping. Nah, ini. Ini kan di depannya. Ini miring. Berarti yang ini depan. Kok depan? Sorry. Ibu salah lagi. Samping. Jadi ini kosami, samping miring. Samping 5, miring samping 4, miring 5. Ibu salah-salah ngomong nih. Samping 4, jadi sampingnya 4, miringnya 5. Oke, yang ini yang belum ada. Oke, selanjutnya yang belum ada itu kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, ibu rasa kalian masih ingat ya. Teorema Pitagoras itu sisi miring dikurangi sisi panjang. Cara ingatnya kayak gitu, pangkat 2 ya. Jadi kita mau cari yang ini, yang sa ini. Misalnya ibu kasih nilainya misalnya A. Berarti A sama dengan nilai akar dari selalu mulai dari mi dulu ya, miring ya. Miringnya 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Selalu begitu ya, miring duluan karena sisi miringnya diketahui. Kalau sisi miringnya tidak ada, berarti rumusnya nanti jadi tambah. Ini kan pelajaran SMP ya, kelas 8. Oke, 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 adalah 4.
9 kurang 4 adalah 5. Akar 5 berapa? Akar 5 tidak ada. Oke, sudah. Kalau tidak ada tidak jadi masalah, tidak usah dipaksakan. Jangan kalian bikin di sini karena bingung akar 5 tuh berapa? Bingung kalian tulis 2, 3. Tidak boleh kalau kalian tidak tahu berapa nilainya, udah selesai. Jadi nilainya Ini nilainya adalah akar 5. Oke. Kita lanjut yang beta. Kita mau cari yang ini ya. Ini kan salah satu sisi pendek, miringnya ada. Berarti misalnya di sini Ibu kasih apa? B. Berarti B sama dengan akar dari sisi miring mana? 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurangi 4. 4 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. 4 pangkat 2, 16. 25 kurang 16 adalah 9. Dan akar 9 ada nilainya yaitu 3. Jadi di sini kita dapat nilainya. Ibu tadi salah ya. Salah letakkan nih. Harusnya di sini nih. Oke. Jadi nilainya B adalah 3. Oke, sampai situ. Itu langkah keduanya. Jadi kita sudah dapat nilainya ya. Nilai masing-masing. Sekarang, langkah ketiga apa? Tentukan nilai trigonometri. Trigonometri. Jadi gini. Nilai trigonometri itu berarti kita cari itunya. Sin, cos, tan yang belum ada. Kalian lihat di soal. Tadi kan diketahui sin alfa. Berarti kita tinggal cari cos alfa dan tan alfa. Kalau di sini kan tidak diminta tan, tapi kita buat aja ya. Jadi sin alfa sudah ada. Kita tinggal cari cos alfa dan tan alfa. Biar kita belajar ya. Cos alfa. Cos itu kan sami. Samping per miring. Cosami. Samping per miring. Jadi lihat di segitiga ini tadi sampingnya yang mana? Sampingnya akar 5, miringnya 3. Berarti cos itu akar 5 per 3. Kalau tan itu apa? Tan desa. Depan samping. Depannya 2, sampingnya akar 5. Jadi 2 per akar 5. Kayak gitu. Oke. Jadi yang penting sudah dapat semua sisinya. Kita bisa cari yang lain. Sekarang yang beta. Yang beta itu kan sudah ada cos. Berarti kita tinggal cari sin beta dan tan beta. Oke, sin. Kayak tadi lagi ya. Sin itu sin demi. Berarti depannya yang mana? Depannya 3, miringnya 5. Sehingga 3 per 5. Terus kalau tan itu tan desa. Depan samping. Desa. Tan desa. Depan samping. Jadi depannya berapa? Depannya 3, sampingnya 4. Berarti 3 per 4. Oke, langkah ketiganya sudah. Langkah terakhir, yaitu kita gunakan rumus penjumlahan dan pengurangan. Tadi yang ditanyakan cos alfa tambah beta. Kita tinggal gunakan rumus cos alfa tambah beta. Oke, Ibu singkirkan ini ya. Ini udah tidak. Sekarang kita mencari cos alfa tambah beta karena ini yang ditanya di soal. Cos alfa tambah beta. Rumusnya tadi kalau cos itu cos kurang sin. Jadi cos kurang sin. Cos kurang sin. Cosnya di sini alfa beta.
alfa, beta. Oke. Cos alfa. Cos alfa ini mana cos alfa? Coba kita cari cos alfanya berapa. Cos, oh ini. Cos alfa. Akar 5/3. Akar 5/3 kali cos beta. Cos beta mana? Oh, di atas. Cos beta 4/5. 4/5 kurang sin alfa. Mana sin alfa? Sin alfa ini 2/3. Berapa? 2/3 dikali sin beta. Sin beta. Oh, ini dia sin beta ini 3/5. Oke, tinggal kita kali. Kalau kali itu tidak perlu dibawanya sama ya penyebutnya, tinggal kali aja seperti biasa. Nah, akar 5 kali 4. Akar 5 kali 4 ini berapa? Akar 5 kali 4 itu bukan akar 20 ya. Hati-hati ya. Akar 5 kali 4 itu satunya ada akar, satunya tidak ada akar, berarti tidak bisa kita kali. Kalau tidak bisa dikali, tinggal kita tulis bersampingan, berdampingan mereka. Tapi yang bilangan bulat ini di depan, akarnya di belakang kayak gini. Kalau akar 4 kali akar 5, dua-duanya ada akar, berarti jadinya akar 20. Oke, 3 kali 5, 15. Kurang. 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Oke, bisa dikurang ya, karena penyebutnya sudah sama. 4 akar 5 kurang 6 bisa tidak? 4 akar 5 kurang 6 ini tidak bisa kita kurangi, karena yang ini tidak punya akar 5. Sehingga kita buat aja, penyebutnya kan sudah sama. Kita buat aja gini. Terus di atasnya ya 4 akar 5 dikurangi 6. Udah selesai. Jangan kalian kurang ya, karena ini tidak punya akar 5-nya. Coba kita lihat, apakah ada jawabannya? 4 akar 5 kurang 6/15. Nomor 3. 4 akar 5 kurang 6. Ini nih. 4 akar 5 kurang 6/15. Selesai. Jawabannya A. Jadi anak-anakku sekalian, dalam mengerjakan soal seperti ini, kalian selalu menggunakan 4 langkah yang sudah Ibu kasih ya. Selalu. Karena 4 langkah ini sudah Ibu buat sedemikian rupa, Ibu sudah ringkas supaya kalau kalian kerja ya kayak gini. Kalau kalian lewati 1 langkah aja, kalian pasti nanti salah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua kita kerjakan yang halaman 14 saja. Halaman 14 nomor 7. Kalian perhatikan, halaman 14 nomor 7, kita akan kerjakan secepat mungkin. Ya, langkah pertama sebelum kita gunakan langkah itu kan kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui apa saja, yaitu sin X. Sin X-nya berapa? 3/5. Lalu apa lagi? Cos Y. Cos Y sama dengan 12/13. Terus apa lagi? Sudut X sudut tumpul, Y sudut lancip. Nah ini X sudut tumpul. Sudut tumpul kan Ibu bilang kalau sudut tumpul berarti kuadran kedua. Berarti X-nya ini di kuadran kedua. Nah ini langkah pertama ya, menentukan kuadran. Lalu Y sudut lancip Y. Berarti dia kuadran 1 kalau sudut lancip. Oke, langsung kita lihat di kuadran. Kalau kalian sudah hafal enak. Oke, kalian perhatikan. Kuadran kedua itu positifnya sin. Kalau kuadran pertama semuanya positif. Jadi di kuadran kedua itu sin yang positif
kuadran ke-1 semuanya positif. Ini harus kalian tulis supaya kalian tidak lupa nanti saat mengerjakan nilai trigonometri pada langkah ketiga. Oke, yang ditanya adalah tan. Tan ya, tan X tambah Y. Oke, kita kerjakan dulu langkah per langkahnya. Ini sudah langkah pertama ya, kita menentukan kuadran, apa yang positif. Langkah kedua kita gambar segitiga. Kita butuh 2 segitiga. Ibu gambar dulu ya. Kita butuh X. Ibu taruh X-nya di atas. Dan ibu taruh Y-nya di bawah sini. Boleh beda-beda, boleh sama. Lalu kita tinggal tentukan sin demi dan kosami. Ya, kayak tadi. Sin demi. Kalau sin itu demi berarti depan 3, miringnya 5. Depan. Ini depannya. Depan. Sin demi. Depan 3, miring 5. Berarti yang tersisa ini adalah samping. Sampingnya ibu kasih huruf A. Sekarang yang kos. Kosami. Samping 12 miring 13. Oke, ini depan. Ini miring. Berarti ini samping. Kosami, samping 12 miring 13, samping 12 miringnya 13. Berarti depannya yang belum ada. Ibu kasih B lah, misalnya B. Oke, sekarang tinggal kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari A dan B. Oke, A. Ingat, selalu sebut yang miring dulu, baru sisi pendek lainnya ya. Sisi miringnya 5, berarti 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25, dikurangi 9 yaitu 16, akar 16 adalah 4. Jadi kita sudah dapat nilai A adalah 4. Oke, lanjut yang mana? Yang D ini, B. Berarti sama, akar dari sisi miring dulu yang disebut yaitu 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. Jadi yang panjang dulu baru yang pendek. Kalau yang pendek dulu baru panjang nanti negatif, tidak ada nilainya. Akar 13 adalah berapa? Ada yang tahu? 169. Akar 12 adalah 144. 169 dikurangi 144 itu berapa? Ada yang tahu? 20? Oke, 25. Akar dari 25 itu iya, 5. Jadi, sudah kita dapat. Oke, langkah ketiga apa setelah segitiga? Langkah ketiga adalah menentukan nilai trigonometri. Oke, kalian perhatikan, ini sudah ada sin X, berarti kita cari cos X dan tan X. Cos X dan tan X. Kosami, ingat, kosami, samping miring. Ini sampingnya mana? Sampingnya 4, miringnya 5, sami, berarti 4/5. Terus kalau tan desa, depan samping, depan 3, samping 4. Nah, kan mudah tuh kalau sudah kuasai rumus rahasianya itu, kosami, sin demi, tan desa. Oke, kasih mana yang negatif? Kita lihat kembali ke sini yang sudah kalian tulis.
Sin yang positif berarti yang lainnya negatif. Berarti cos negatif, tan juga negatif. Gitu, ya. Kalau ada yang kalau dia cuma kuadran 1, tumpul kuadran 1, lancip kuadran 1, kita tidak usah tentukan mana yang negatifnya. Tapi kalau ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kita harus tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Oke, lanjut di sini. Kalau Y hanya ada cos, berarti kita tinggal cari sin Y dan tan Y. Sin demi. Ayo, sin demi. Depan samping, sin demi. Depan 5 samping 12. 5/12. Tan desa. Tadi apa? Sin demi. Oh, sorry. Sin demi. Depan 5, miring 13. Oke. Lalu tan desa. Tan desa. Depan samping. Depannya 5. Lalu sampingnya 12. Tadi tertukar ya. Oke, mana yang negatif? Kalau untuk Y, itu kan kuadran 1, berarti semuanya positif, sehingga ini tidak ada yang negatif, karena semuanya positif. Gitu bedanya. Kalau di kuadran 2, yang negatif cos dan tan. Kalau kuadran 1, semuanya positif, tidak ada negatif. Oke anak-anak, langkah ketiga sudah selesai. Sekarang langkah keempat, yaitu menggunakan rumus. Yang ditanya apa sih? Ibu lihat dulu yang ditanya apa sih? Yang ditanya, ini nomor berapa tadi? Oh, nomor 7, yang ditanya tan X tambah Y. Oke, tan itu selalu yang paling repot ya. Harus samakan penyebut dan lain-lainnya nanti. Oke, tan X tambah Y berarti tan X tambah Y, rumusnya apa? Kalian masih ingat? Yaitu tan X ditambah tan Y per 1 kurang tan X tan Y. Ini dikali ya. Oke, mari kita masukkan tan X. Tan X berapa? Tan X itu min 3/4. Tambah tan Y. Tan Y 5/12. Per 1 kurang tan X tadi ini dalam kurung karena dia min dikali tan Y, ini tadi ya tan Y ya, 5/12. Oke, mari kita fokus kerjakan. Harus samakan penyebut kalau tambah dan kurang. Kalau kali tidak usah kalian samakan penyebut. Kalau ini kita harus samakan penyebut. Jadi kita mau berubah ke 12 ya. 4 kali berapa 12? Kan 4 kali 3. Jadi 3 kali 3, 4 kali 3. Karena 4 kali 3 dapat 12. Sehingga di atas juga harus dikali 3 ya. 3 kali 3, 9. Sehingga min 9/12. Jadinya 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Ditambah, ini tetap aja. Nah, kan penyebutnya sudah sama. Nah ini kan min kali min jadi plus ya, jadi jadinya 1 tambah. Nah anak-anak kalau kayak gini tinggal kita kali aja. 3 kali 5 15, 4 kali 12 itu 48, bisa seperti itu. Oke, 3 kali 5 15, 4 kali 12 48. Oke, lalu tinggal kita tambah. Ibu tambahnya di sini ya. Ini min 9 tambah 5 adalah min 4. Min 4/12. Nah, ini cara hitungnya bagaimana? Ini cara hitungnya gimana? Ini Ibu sudah ajarkan.
Kalau ada angka 1, angka 2, angka 3, kalau dia bilangan bulat tinggal kalian kali dari bawah. 48 kali 1, terus tinggal tambah dengan 15. Kalau kurang berarti kurang 15. 48 kali 1, 48. 48 tambah 15 adalah berapa? 63. Sehingga jawabannya adalah 63 per 48. Ikuti yang ini ya. Gitu. Coba Ibu, ya seperti itu ya. Sekarang tinggal kalau di kelas berapa itu? Kelas SD, kelas 5. Kalau kita belajar tentang pecahan kayak begini, berarti kita tinggal ubah yang ini kan sebenarnya nih bagi, yang ini per besar ini bagi. Kita rubah menjadi kali. Jadi min 4 per 12 kali yang ini kok kita bolak-balik. 63 nanti di bawah jadi penyebut. Jadi 48 per 63. Gitu ya. Ingat, ini dipakai di fisika, di kimia, jadi kalian harus ingat. Lalu kalau kayak gini gimana? Ini kan kali, jadi tidak usah samakan penyebut. Tinggal kita kali aja. Tapi kalau angkanya besar, kita bisa saling bagi kayak gini nih. Kalian perhatikan. Ternyata 48 bisa bagi 12 kan? 48 bagi 12 kan 4. Nah, apakah 63 bisa bagi 4? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa bagi, jangan dipaksakan. Sehingga jawabannya kan sudah kecil angkanya. Jadi min 4 dikali 4. Min 16. Ini kan sudah habis ya. Sudah 1 ya. Jadi tinggal 63 aja. Jadi min 16 per 63. Selesai. Ada nggak nih jawabannya? Min 16 per 63. Oh ada di bagian B ini ya. Oke, jadi gitu. Kalau soal kayak gini, gunakanlah 4 langkah ini. Jangan gunakan langkah-langkah yang lain. Ini sudah langkah yang Ibu tulis. Semua buku, semua soal, semua buku pasti menggunakan cara ini. Cuma mereka tidak tulis sistematis. Langkah 1-nya apa, langkah 2-nya apa, kayak gitu. Jadi Ibu harap kalian paham kalau ada soal kayak gini yang harus kalian tahu itu kuadran 1 nilainya apa yang positif, apa yang negatif. Terus kalian juga harus sudah kuasai yang sin, demi, kosami, tandesa. Sudah harus kalian ingat sin, demi, depan miring gitu. Dan terakhir kuasai rumusnya. Oke? Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Silakan kalian pelajari di rumah supaya kalian siap ujian. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan kerjakan 2 contoh lagi. Tapi ini bukan bukan Pitagoras, bukan. Ibu akan kerjakan kayak misalnya mencari ini. Nih. Cos 15. Oke, kita akan cari cos 15 ya. Nilai dari cos 15. Cos 15 derajat itu berapa sih Bu Guru? 15 derajat kan bukan sudut istimewa. Iya, bukan. Sekarang 15 derajat kita rubah menjadi 45 kurang 30 aja ya. Bisa juga sih, bisa juga 60 kurang 45 bisa. Oke, kita pakai yang 45 aja ya. 45 derajat dikurangi 30 derajat. 45 kurang 30 kan 15, ya kan? Bisa juga kalian pakai 60 kurang 45. 60 kurang 45 itu 15. Asal jangan kalian pakai 20 kurang 5. 20 kurang 5 itu memang 15, tapi 20 itu bukan sudut istimewa, 5 itu bukan sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa saja? 0, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Hanya itu yang kita gunakan. Oke, lanjut. Nilai dari rumus setelah kita dapat ini langsung cos. Rumus cos kan cos sin ya kan? Yang sudah kalian tahu. Nih, cos sin. Kalau kurang berarti cos tambah sin. Jadi kalian tinggal tulis. Cos kalau kurang jadi tambah. Sin. Tinggal ini 45, 30. 45, 30. 45, 30.
Oke, cos 45 itu nilainya adalah 1/2 akar 2. Cos 30 nilainya adalah 1/2 akar 3. Tambah. Sin 45 nilainya adalah 1/2 akar 2. Sin 30 nilainya itu 1/2. Tinggal kita kali. 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3. Cara kalinya itu, kalilah yang di depan ini duluan. 1/2 kali 1/2 itu kan 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Tambah, ini lagi dikali. Kali seperti tadi ya, 1/2 kali 1/2 1/4. Akar 2-nya sendiri, jadi dia tidak berubah. Oke, tinggal, sudah selesai ya, ini sudah selesai. Mana tuh tadi? Nomor, nih. Oke, dia maunya bentuk sederhana. Jadi tinggal sederhanakan tuh kayak gimana. Karena dua-dua ini ada 1/4-nya, kita gunakan sifat distributif. Ini namanya sifat distributif. Oke, 1/4 kalikan akar 6 tambah akar 2, 1/4. Oke, A ya jawabannya. Oke, anak-anakku sekalian, selamat belajar ya soal-soal seperti ini. Kalau ditanya cos 15, cos 75, cos 105 dan lain sebagainya, gunakan pakai cara ini. Semuanya itu pakai rumus ini ya, intinya. Oke, sampai jumpa di ujian